Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Ibu Lisa dan kepada teman-teman yang saya kasihi, pada video kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai consumer attitude, formation and change, mengenai materi perilaku konsumen minggu yang ke-6. Sebelum memulai materi, kami izinkan. Nah, jika kita berbicara mengenai consumer attitude, kita berbicara tentang attitude adalah sikap. Nah, definisi dari sikap sendiri, sikap adalah kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten, baik secara positif atau negatif terhadap suatu objek. Nah, dalam konteks perilaku konsumen, objek tersebut itu bisa berupa banyak hal, seperti produk, merek, layanan, harga, kemasan, iklan, bahkan media promosi ataupun penjual itu sendiri. Nah, setelah kita mengetahui nih, apa itu Nah, kemudian berbicara tentang peran sikap dalam memengaruhi keputusan konsumen, konsumen itu lebih cenderung memilih produk yang mereka miliki sifat positif terhadapnya. Nah, jadi setelah pembelian, sangat penting bagi pemasar untuk memastikan konsumen tetap memiliki sikap positif agar mereka terus membeli produk tersebut. Misalnya nih, produk skincare, ternyata setelah dipakai, skincare-nya itu benar-benar berkhasiat, bermanfaat bagi kulit wajahnya. Akhirnya konsumen memiliki sifat positif seperti dengan memberikan rekomendasi kepada orang lain atau memberikan review-reviewnya di sosial media. Nah, akhirnya dari sifat positif tersebut, konsumen akan merasa memiliki keinginan untuk membeli produk tersebut lagi dan lagi. Nah, kemudian jika kita berbicara tentang pembentukan sikap terhadap produk baru, pemasar harus lebih concern untuk berusaha membentuk sikap positif terhadap produk baru tersebut agar konsumen tertarik untuk mencoba, menyukainya, dan terus membelinya. Nah, salah satu cara yang efektif itu dengan memanfaatkan nama merek yang sudah terkenal. Misal contoh parfum lokal nih. Parfum lokal nih, oh ini baunya enak banget, mirip dengan parfum terkenal merek luar negeri. Itu bisa digunakan juga untuk membentuk sikap terhadap produk baru tersebut. Nah, contoh studi sikapnya terhadap konsumen tuh perusahaan seperti Nike dan Reebok secara rutin menilai sikap konsumen mereka terhadap desain sepatu dan kampanye iklan mereka. Itu juga salah satu contoh yang bagaimana pembentukan sikap terhadap produk baru tersebut. Jadi setelah Nike dan Reebok melaunchingkan produk baru, sepatu baru nih misalnya, dia akan menilai tuh sikap konsumen apakah positif atau negatif terhadap produknya. Kemudian pembelajaran sikap. Nah, sikap sendiri dapat dipelajari melalui pesan promosi dan pengalaman langsung dengan produk. Semakin banyak informasi yang dimiliki konsumen tentang suatu produk nih, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk membentuk sikap tertentu. Nah, misal contoh produk produk A nih, terkenal kalau produknya itu bagus banget, berkhasiat untuk dan berguna, maka konsumen akan cenderungnya membentuk sikap untuk membeli produk tersebut. Namun jika informasi yang didapatkan banyak tapi cenderung negatif, maka konsumen akan cenderung membentuk sikap untuk tidak membeli produk tersebut. Seperti itu. Sikap-sikap yang dimiliki konsumen tersebut bisa berasal dari berbagai hal. Dari mana saja itu berasal? Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai sumber-sumber sikap. Sikap bisa berasal dari pengalaman pribadi, bahkan keluarga, teman, media sosial yang memiliki pengaruh kuat terhadap sikap-sikap konsumen. Nah, namun, sikap yang dibentuk dari pengalaman langsung cenderung lebih bertahan lama dibandingkan dengan sikap yang dibentuk dari pesan promosi saja. Jadi, penting bagi pemasar untuk memastikan bahwa customer atau konsumen dapat mengalami experience secara langsung mengenai produknya, bukan hanya sekedar dari iklan-iklan saja. Kemudian faktor kepribadian dalam pembentukan sikap dari konsumen. Nah, karakteristik kepribadian seperti kebutuhan untuk berpikir dan mencari informasi dapat memengaruhi bagaimana konsumen membentuk sikap terhadap produk. Nah, seperti contoh, konsumen dengan tingkat kebutuhan untuk berpikir yang tinggi cenderung lebih analitis nih, lebih kritis dalam memilih produk. Mereka akan mungkin lebih memilih untuk mengevaluasi produk berdasarkan rasionalnya, misalnya spesifikasi handphone nih. Nah, handphone ini dilihat nih, spesifikasinya yang RAM-nya gede, mungkin memori internalnya, mungkin prosesornya, dibandingkan dengan produk yang dengan smartphone atau handphone yang tampilannya hanya bagus. Jadi, kebutuhan untuk berpikir tersebut memengaruhi sikap konsumen terhadap produk. Nah, kemudian yang kedua, mengenai konsistensi antara sikap dan perilaku. Sikap itu biasanya konsisten nih dengan perilaku, tetapi bisa juga dipengaruhi oleh faktor situasional yang mengubah perilaku konsumen meskipun sikap mereka tetap sama.
Nah, di slide sebelumnya udah dibahas nih, kadang sikap itu nggak konsisten sama perilaku karena adanya faktor situasional. Faktor situasionalnya apa aja sih? Nah, faktor situasional adalah situasi atau keadaan tertentu yang dapat memengaruhi hubungan antara sikap dan perilaku dari konsumen. Contohnya nih, seorang konsumen mungkin memiliki sikap positif terhadap suatu merek, tetapi karena keterbatasan anggaran mereka membeli produk yang lebih murah. Contohnya mungkin eee, handphone iPhone, dia sangat menurut sikapnya itu dia sangat-sangat positif terhadap produk iPhone. Dia sangat-sangat ingin untuk membeli produk iPhone tersebut. Namun perilaku yang ditunjukkan karena keterbatasan anggaran untuk membeli produk dari iPhone tersebut, maka ia tidak jadi untuk membeli produk iPhone, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengenal 3 komponen model sikap, 3 komponen attitude model. Nah, model ini adalah salah satu kerangka pemikiran yang paling umum digunakan dalam psikologi sosial untuk memahami bagaimana sikap terbentuk dan berfungsi. Sikap sendiri adalah evaluasi umum yang baik atau buruk terhadap suatu objek, orang, ataupun ide. Nah, adapun 3 komponen utama dalam model ini yaitu komponen kognitif, komponen afeksi, dan juga komponen konatif. Nah, komponen kognitif ini adalah pengetahuan dan kepercayaan yang mencakup semua yang kita ketahui atau percaya tentang suatu objek ataupun sikap. Kemudian dua komponen afektif sendiri ini adalah perasaan dan emosi yang berkaitan dengan perasaan positif atau negatif yang kita rasakan terhadap objek sikap. Nah, yang terakhirnya adalah komponen konatif, yaitu adalah tendensi untuk bertindak. Ini mengacu pada kecenderungan kita untuk berperilaku dengan cara tertentu sebagai hasil dari sikap kita. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Florina Aura dengan NRP 075. Di sini saya akan menjelaskan terkait model multi atribut. Yang dimana model multi atribut ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk memprediksi perilaku konsumen. Nah, penggambarannya sendiri, sikap konsumen terhadap produk ditentukan oleh dua hal, yaitu kepercayaan terhadap atribut yang dimiliki oleh produk dan juga evaluasi pentingnya atribut dari produk tersebut. Fungsi motivasi sikap. Motivasi sikap adalah dorongan internal atau eksternal yang mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan sikap yang diyakininya. Sederhananya, motivasi sikap adalah mesin yang menggerakkan tindakan kita berdasarkan apa yang kita percayai atau nilai. Nah, fungsi utama motivasi sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengarah pada tindakan. Motivasi sikap menjadi jembatan antara keyakinan dan perilaku. Jika seseorang memiliki sikap positif terhadap belajar, motivasi sikap akan mendorongnya untuk belajar lebih giat. Kemudian yang kedua, mempengaruhi keputusan. Saat dihadapkan pada beberapa pilihan, motivasi sikap akan mempengaruhi keputusan yang kita ambil. Misalnya, seseorang yang memiliki sikap peduli lingkungan akan lebih cenderung memilih produk ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga konsistensi perilaku. Motivasi sikap membantu kita untuk berperilaku konsisten dengan nilai-nilai yang kita yakini. Seseorang yang menjunjung tinggi kejujuran akan selalu berusaha bersikap jujur dalam segala situasi. Yang kemudian yang keempat, mendorong perubahan perilaku. Motivasi sikap juga dapat mendorong perubahan perilaku. Misalnya kampanye kesadaran lingkungan dapat mengubah sikap seseorang terhadap sampah, sehingga mendorongnya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang Elaboration Likelihood Model atau disingkat menjadi ELM. Nah, ELM ini merupakan teori persuasi yang menjelaskan bagaimana pesan dapat mempengaruhi perubahan sikap melalui dua rute. Yang pertama yaitu central route dan yang kedua peripheral route. Yang pertama, central route merupakan ketika orang memperhatikan dan berpikir serius tentang isi pesan tersebut. Nah, hal ini terjadi ketika mereka tertarik dan memiliki waktu atau energi untuk menganalisis pesan tersebut. Yang kedua yaitu peripheral route, di mana orang tidak terlalu memperhatikan isi pesan, tapi terpengaruh oleh hal-hal lain seperti penampilan pembicara atau musik di iklan. Nah, pada peripheral route ini, orang-orang tertarik pada hal-hal yang menonjol atau menarik. Kemudian ada contoh dari central route, ketika iklan di TV yang berisi argumen logis dapat mempengaruhi penonton atau mereka yang mau berpikir lebih dalam. Kemudian pada peripheral route, contohnya ketika iklan yang menggunakan selebritas atau musik yang catchy dapat lebih mengaruhi orang yang tidak terlalu memikirkan pesan yang mendalam dari iklan tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas tentang cognitive dissonance. Nah, cognitive dissonance ini adalah rasa tidak nyaman yang muncul ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang kita percayai atau kita yakini. Nah, cognitive dissonance ini mengakibatkan post-purchase dissonance pada customer. Misalnya, post-purchase dissonance di sini itu bentuk spesifik dari disonasi kognitif. Jadi terjadi setelah seseorang melakukan pembelian, terutama ketika pembelian tersebut melibatkan komitmen besar atau barang-barang mahal. Nah, bagaimana sih cara-caranya customer untuk mengurangi post-purchase dissonance yang mereka alami? Nah, pertama, mereka biasanya merasionalisasi keputusan mereka, yaitu mereka dengan mencari alasan untuk membenarkan keputusan yang telah mereka lakukan. Yang kedua, dengan mencari iklan yang mendukung pilihan mereka. Jadi mereka akan mencari iklan yang mendukung pembelian yang sudah mereka lakukan dan menghindari iklan dari produk pesaing yang bisa membuat mereka ragu. Kemudian yang selanjutnya, mereka juga melakukan promosi terhadap pilihan mereka kepada teman-teman mereka, yaitu berbentuk rekomendasi. Jadi mereka akan menceritakan hal-hal positif tentang pembelian mereka kepada teman-teman mereka, seolah-olah mereka malah menjadi penjual dari produk tersebut. Kemudian yang keempat ada mendapat dukungan dari pemilik yang puas. Jadi mereka akan mencari orang lain yang sudah membeli produk yang sama dan juga merasa puas untuk mendapatkan kepastian atau validasi bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Selanjutnya kita juga akan membahas tentang teori atribusi, yaitu menjelaskan bagaimana orang menetapkan sebab atau akibat terhadap peristiwa, baik berdasarkan perilaku mereka sendiri maupun perilaku orang lain. Nah, atribusi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada self-perception attribution. Nah, atribusi persepsi diri ini menggambarkan cara seseorang melihat dirinya sendiri dalam menghubungkan sebab akibat dari perilaku masa lalu mereka dan sikap yang mereka kembangkan setelahnya. Kemudian yang kedua, defensive attribution, di mana ada kecenderungan dari orang untuk mengambil kredit atas kesuksesan atau atribusi internal dan menyalahkan kegagalan pada faktor eksternal. Jadi mereka akan cenderung mengambil atribusi internal pada kesuksesan yang mereka dapatkan, namun ketika mereka gagal, mereka akan menyalahkan atau membuat faktor eksternal. Kemudian selanjutnya ada attribution toward others, di mana atribusi terhadap orang lain berkaitan dengan bagaimana seseorang menentukan penyebab dari tindakan atau perkataan orang lain. Kemudian yang terakhir ada attribution toward objects, di mana atribusi terhadap objek berkaitan pada konsumen menentukan penyebab keberhasilan atau kegagalan produk dan layanan yang telah dibeli. Baik, di sini ada salah satu contoh implementasi dari terkait materi tersebut, yaitu tentang perubahan sikap konsumen terhadap kendaraan listrik. Awalnya konsumen ragu membeli kendaraan listrik karena harga yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Namun, adanya kampanye perusahaan, insentif pemerintah, dan tren sosial mendukung perubahan sikap konsumen. Informasi terkait efisiensi energi dan dampak lingkungan membuat konsumen lebih positif, sementara dukungan dari influencer memperkuatnya. Akhirnya dengan harga yang turun dan dukungan dari fasilitas, konsumen mulai beralih ke kendaraan listrik. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi PPTU 6. Mohon maaf apabila ada salah kata dan tulisan. Terima kasih.